Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Alwi Sultani. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuka dengan suatu pertanyaan. Siapa di sini yang tidak memiliki media sosial? Saya rasa semuanya di sini adalah pengguna dari sosial media, bukan? Sebut saja Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Data yang dikeluarkan oleh We Are Social menunjukkan bahwa 77% dari populasi Indonesia adalah pengguna aktif dari internet. Namun, tahukah kalian, di era yang seperti saat ini, banyak dampak buruk atau banyak isu-isu yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial tersebut. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas lebih lanjut tentang dilema-dilema yang ditimbulkan dari penggunaan sosial media dan bagaimana media sosial itu bekerja. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana company media sosial mendapatkan keuntungan, sedangkan kita dapat mengakses dan mendownload media sosial secara gratis atau cuma-cuma? If you are not paying a product, then you are a product. Maksud dari kalimat ini adalah company media sosial menjadikan para penggunanya sebagai produk dari yang mereka hasilkan. Maksudnya bagaimana? Saat kita menggunakan Instagram, TikTok, atau YouTube sebagainya, saat kita mencari informasi atau menonton suatu video, di sela-sela video itu sering ditampilkan iklan-iklan oleh company media sosial. Bisnis ini sama seperti dengan yang ada di televisi atau periklanan yang muncul saat jeda pariwara. Lalu pertanyaannya, bagaimana company media sosial membuat kita agar nyaman di menggunakan media sosial yang mereka buat? Jawabannya adalah dengan algoritma. Algoritma dirancang oleh company media sosial untuk mengetahui hal apa yang paling cocok atau hal apa yang disukai oleh para pengguna media sosial mereka. Sebut saja, saya adalah pencinta kucing dan saya sangat menyukai video-video kucing di TikTok. Hal ini akan memberikan dampak balik atau umpan balik dari algoritma TikTok yang akan terus-terusan memberikan saya video-video mengenai kucing, dan di mana saya akan merasa nyaman ketika saya menonton video-video mengenai kucing dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuka TikTok tersebut. Di sela-sela video TikTok yang saya tonton, TikTok memberikan iklan-iklan yang dimana mereka mendapatkan atau meraup keuntungan dari situ. Selain itu, algoritma juga mengetahui berapa banyak atau berapa lama kita menghabiskan waktu untuk menggunakan media sosial, orang-orang terdekat kita, di mana kita berada, dan hal-hal apa saja yang kita sukai. Lalu, hal buruk apa yang dapat ditimbulkan dari algoritma media sosial ini? Yang pertama adalah kecanduan media sosial yang akan berdampak kepada kesehatan mental. Pernahkah kalian merasa saat kalian hendak ingin tidur, tapi kalian tidak bisa tidur, dan kalian memutuskan untuk membuka media sosial kalian, dan secara tidak sadar, kalian menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membuka sosial media kalian, dan tidak jadi tidur? Secara lebih jauh, hal ini akan berdampak kepada kesehatan mental kalian, seperti kurangnya tidur, kurangnya konsentrasi, dan lebih lanjut akan menghasilkan sebuah depresi yang dihasilkan dari sosial media. Yang kedua, adanya gelembung informasi. Seperti yang saya sudah tadi jelaskan, bahwasannya algoritma memberikan atau menunjukkan hal-hal apa saja yang disukai oleh para penggunanya. Namun di sisi lain, hal ini akan mendapatkan bahwa saya akan terus-terusan mendapatkan berita yang hanya saya sukai. Pada akhirnya, hal ini akan mendapatkan atau menimbulkan bias dari informasi tersebut. Bahwasanya saya tidak mengetahui kebenaran yang seutuhnya dari informasi tersebut. Karena saya hanya terus-terusan didoktrin untuk mengetahui satu sudut sisi pandang yang saya rasa benar. Yang ketiga, pelanggaran privasi. Hal ini sangatlah wajar kita takutkan,
Karena di dalam media sosial kita memuat berbagai macam informasi tentang diri kita. Seperti kasus yang pernah terjadi di Facebook, yang pernah didakwai jatuhi hukuman oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2019 karena sengaja membocorkan data-data pribadi yang dimiliki oleh para penggunanya. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, kita bukanlah harus takut atau menghindari penggunaan dari media sosial tersebut. Sebaliknya, kita harus menjadi pengguna media sosial yang bijak dan menerapkan sistem media sosial yang baik bagi seluruh pengguna media sosial yang ada. Kita bisa menerapkan pembatasan diri dari penggunaan media sosial tersebut dan meng-cross-check kembali berita-berita sebelum kita menyebarkan berita tersebut ke orang lain. Dan yang terakhir, mungkin kita bisa melakukan detox media sosial untuk sekedar fokus terhadap kehidupan pribadi kita atau kehidupan di dunia nyata kita. Pada akhirnya teman-teman, mari kita menjadi pengguna media sosial yang bijak. Karena di setiap postingan yang kita post atau sebarkan, ada pengguna-pengguna lain atau ada manusia-manusia lain yang tetap memiliki perasaan, sudut pandang yang berbeda, dan tingkah laku yang berbeda. Sekian dari saya. Nama saya Nazmi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.